Jangan videonya jelas ngomongnya. Dari awal difoto dulu ya. Ya, nanti lah itu step by step biar enak ya. Iya. Jadi gini ya, ini saya sih nggak ngajarin, saya cuma berbagi ilmu aja, sharing gitu kan. Jadi buat tahap pertama, kalau bisa sebelum dibongkar ke rumah pelanggan, yang pasti kita kan izin pelanggan dulu, gitu kan. Konfirmasilah ke pelanggan bahwa kita mau ada permajaan gratis, jangan pakai ngomong nominal ya, karena memang dari PLN. Kalau sumpah sama pelanggan memberi, terima nggak apa-apa. Gitu. Nah terus tahap yang pertama diperhatikan stand meter ini ya, ini namanya stand meter ya, 007 sekian ini stand meter. Ini yang paling utama di foto. Kenapa? Karena kalau ada insiden kita punya kuncinya, kita punya patokan lah. Ya entah kita pas bongkar, kita salah nyatet, nah kita punya ini, jadi kita bisa ada berkas sama PLN. Karena kebanyakan insiden itu karena ini, tiba-tiba bulan depan pelanggan melonjak pembayarannya dan mereka nggak terima. Orang awalnya cuma bayar 100-200 kok bisa sampai 1 juta sumpama. Nah itu yang dipertanggungjawabkan kita. Nah pelanggan minta tanggung jawab ke PLN kan, ya PLN juga nggak mau tanggung jawab, dia petugas siapa petugasnya, dilihat datanya. Makanya paling utama sebelum dibongkar, foto dulu bagian ini, diusahakan stand meternya ini kelihatan, terus sama ID-nya kelihatan, biar enak kita. Karena buat kita sendiri, kadang biarpun di lapangan kadang nggak ada juga ID-nya, tapi seenggaknya kita foto kita udah punya buat doman kita. Itu tahap pertama yang paling penting. Itu yang paling saya jaga-jaga ya, jangan sampai ini. Nah kita nyatet juga harus pas ya, sesuai ini sumpah 007, komanya ini ya, pas garis merah. Ini garis merah, ini koma. Jadi jangan sampai nggak ada koma ya, wajib. Kalau nggak ada koma berarti ini angka depan dia jadinya. Sumpama 0792,7 kan ini. Nah komanya nggak ditulis, langsung 7, 2, 7. Nah itu sama PLN di belakangnya itu dikasih 0. Nah berarti kan otomatis dia maju 1 langkah kan. Nah udah berapa ratus ribu ini pelanggan. Nah makanya diperhatikan titik 0 komanya. Merah itu ya. Iya, pokoknya dia setiap ini kan 6 dia. 1 2 3 4 5 6. Setiap 6 itu pasti koma. Sama ini juga. Ada yang 5 sih, kalau sampai 6 ini yang model lama ada yang 5 juga. Tapi koma pasti belakangnya. Oke, batasnya yang merah itu ya. Iya, pokoknya batasnya merah ini di koma 6 koma. Pokoknya belakangnya depannya merah itu wajib koma. Jangan sampai enggak. Kalau sampai enggak, nanti sama PLN dibuat otomatis belakangnya 0. Berarti dia nambah maju angkanya. Ya PLN kan nggak mau tahu, kan dia ngeliat realnya. Gitu. Biarpun nanti nggak sengaja nggak ketulis, umpama kan ini 6,8. Asal ada komanya itu nggak masalah sebenarnya. Koma apa nih belakang ini kan dia cuma putaran aja kan. Putaran maksudnya putaran buat biar jadi ke depan kan istilahnya. Nah tapi wajib di koma dan diisi. Entah itu koma 2, koma 3 nggak apa-apa. Sumpama ini koma 8, terus kita nggak sengaja ketulis koma 3, nggak apa-apa. Kalau di belakang koma nggak apa-apa, tapi kalau depan jangan coba-coba. Jangan coba-coba kalau yang bagian depan pokoknya. 5 ke depan atau 6 ke depan kayak gini, 6 ke depan jangan coba-coba pokoknya. Kalau yang belakang itu mau ini 08 jadi 0,1 nggak apa-apa. Nah terus yang baru biasanya kan dia masih fresh. Nah di sini biasanya 000,1. Ada yang koma 2, koma 7 ada. Pokoknya tapi dia kosong semua, 0 semua sampai 5 angka baru koma. Itu pasti. Nah kita nulis di BA juga kayak gitu 0000, nah terus biasanya dicatat kayak merek ini merek meterannya, terus tahun pembuatannya ini kan ada tahun 2016, tipenya ini tipenya SMI 200S, terus nomor meternya ini nomor meternya, bukan ID ya, kita bukan ID ya, ini nomor meter. Kalau ID itu kan data pelanggan, kalau nomor meter ya nomor KWH meternya. Ini yang bawahnya 16 13 ini nomor meter. Nah itu biasanya seperti itu. Nah kalau untuk teknisnya ya udah seumpama ya ketemunya inilah, nanti kalau ketemunya Oka nanti bisa saya jelaskan di Oka lah, karena nggak ada kan susah. Nah yang pertama ya kita matikan dulu, ini kan pasti gini kan kondisinya. Setelah itu kita konfirmasi pelanggan, Bu kita matikan dulu ya Pak, kita matikan dulu, matikan, buka, biasanya potong segel ya, potong segel lah, terhitung udah potong segel, kita buka. Kalau yang seperti ini masih dibilang gampang karena alurnya ketahuan, setrum itu mana. Kalau yang seperti ini masih ketahuan alurnya mana, ya alur setrumnya mana, udah jelas. Nanti di tes pen ini bisa. Tapi kalau yang Oka itu kan nggak bisa. Nah kita patokan utama itu yang harus kita cari itu di sini dulu. Paling gampang ya. Ini saya yang cari gampang-gampangnya. Kita patokan iya. Nah kita patokan ini sama ngecek kabel ini. Yang bergaris itu strum. Sebenarnya standarnya aslinya seperti itu ya. Cuman kadang ada di lapangan terbalik. Nah makanya kita selektif, kita tes pen dulu. Cara kalau tes pen biasanya kalau ini kan kita bisa nih ada bautnya. Cuma kalau yang sumpama dia pakai Oka,
kita gini aja, kita congkel dikit lah, jangan sampai rusak ya, maksudnya kita congkel gini aja terus test pen. Kalau ada setrumnya berarti itu positif. Gitu caranya. Sama mau meteran apapun sama tekniknya. Kalau kayak gini kan kita bisa ngecek gini kan, oh ini setrum nih karena kelihatan. Tapi kalau Oka kan enggak, dia kadang udah di bulet-bulet itu. Nah kita lihat, kita setrumnya udah tahu nih, sumpama ini garis. Kita cari garis ini larinya kemana, ke kabel apa, ke biru kah atau ke kuning, ke coklat kah, atau ke kuning juga. Kalau memang dasarnya biru, tetap di posisi biru, jangan dirubah. Biarpun standar kuil wajibnya coklat atau hitam atau merah. Tapi kita ketemu di lapangan ternyata setrumnya biru. Ya udah tetap kita pasang biru di setrum, coklat di netral. Jangan diganggu-ganggu karena kalau kita rubah otomatis instalasi berubah. Gitu. Kecuali mau di dalam mau dirubah juga di sikringnya kan, itu nggak masalah. Tapi kalau ya bangunan lama sih masih ketemu lah kayak gitu. Tapi kalau bangunan baru enggak sih. Sekarang standarnya itu ya. Ya. Coklat sama. Nah kayak gitu kita cek kan kalau udah. Ini setrumnya kita udah tahu ya. Kita setrumnya yang dibongkar dahulu atau yang dipotong dahulu wajib setrum ya. Kalau tahap pembongkaran kita usahakan sesafety mungkin kita solasi. Safety mungkin kita solasi. Dah ini kan gantung nanti dia kan kabel ceritanya gantung gitu kan. Nah baru kita nyusul yang minnya kita bongkar, kita solasi. Kita solasi pokoknya. Kalau takut lupa ya buka aja, buka test pen. Ujungnya aja sih sedikit pakai tang terus di test pen gitu. Kalau lupa tadi yang garis atau bukan ya kan gitu. Nah namanya manusia kan wajar gitu. Nah itu baru kita bongkarin. Nah semua kita bongkar. Semua kita bongkar kayak gini. Kita bongkar. Kita bongkar semua. Pokoknya ini kita copot. Nah otomatis ini nanti dia gantung di MCB ini gantung. Karena kan MCB nggak dapat dari PLN. Nah di tupur pelanggan pasti kan gantung nanti nih. Kalau yang model ini ya, kalau yang model itu yang model Oka kan enggak, dia langsung keputus, ini langsung dicopot otomatis. Karena kita putus kan di dalam, jadi dia copot otomatis. Putuslah ceritanya nih. Yang di dalam ini netralnya. Nah, udah. Oke, udah clear. Kita bongkar. Kita bongkar lah. Gimana caranya nih copot? Nah dia tuh ada besinya kan, ada besinya kayak gini lah. Yang meteran kayak gini pun yang aslinya ada besinya kayak gini. Nah besinya. Nah biasanya kayak gini pun ada yang diganti karena faktor buram. Dia sudah tidak bisa rusak lah. Jadi mungkin karena faktor waktu dia buram di sini. Diganti nggak apa-apa. Boleh itu. Sebenarnya kan nggak boleh karena tahunnya masih tahun baru. Cuma kalau memang buram nggak apa-apa ganti aja. Biasanya diperbolehkan sama pihak PT karena memang buram kan, nggak kelihatan, suka takut salah tukang fotonya kan gitu kan. Nah oke, ini udah kebongkar, udah tersolasi, kita udah safety, berarti kita udah tahu setrumnya mana, minyak mana. Kita pasang yang ini. MCB tadi ganti yang lawas itu ya? MCB nggak ganti, tetap pakai yang lawas. MCB pakai yang lama, kecuali pelanggan tuh rusak MCB-nya. Nah kita tinggal ngajukan ke pelanggan, mau kita gantikan atau pelanggan beli sendiri, kita tinggal masang, gitu kan. Nah tapi kalau yang SPLN kayaknya sih nggak dijual bebas kan. Ya mau nggak mau mungkin jadi pendapatan kita juga nanti kan, kita nggak tahu kan. Kita punya ya bawa stok lah kasarnya gitu kan. Pas kebenaran masih ada di tas, oh ada di tas nih, ada nih Bu gitu kan. Nah ngecek yang simple MCB masih berlaku apa, masih bagus atau enggak, diginiin. Kalau diginiin dia tuh nggak turun, itu masih bagus. Tapi kalau udah kayak gini ini loncer, saya jamin loncer. Itu ngeceknya yang paling gampang lah, yang simple lah, tanpa beban ya. Kita tungguin aja dia turun. Tapi kalau yang masih bagus enggak, biasanya masih tetap di posisinya kayak gitu kan. Nah itu ini kita pasang. Setelah kita putus-putus ini dorong aja ke atas, dia copot sendiri. Jadi tinggal badannya aja. Itu tinggal pengabelan. Nah dia kan kabelnya tuh masuk tuh, dia kayak lubang gini nih di Oka itu. Ini juga hati-hati kalau ngelepas ya, takutnya kalau solasiannya nggak rapet. Dia kan soalnya medianya besi. Nah kita kalau narik hati-hati. Kalau bisa sekaligus dua tarik nggak apa-apa, kalau nggak bisa satu-satu. Usahakan yang ditarik yang minnya aja dulu. Bentar. Boleh nggak kata-kata pakai sarung tangan untuk boleh, minimal untuk setrum tadi? boleh,
boleh Pak, tapi nggak nyaman. Oh kayaknya iya. Nggak nyaman memang. Nggak, Pak, untuk itu tadi. Gitu. Nyaman memang nggak Boleh, nyaman. iya, tapi nggak nyaman. Nggak nyaman memang. Boleh nggak masalah, mau dibebet pakai kain pun nggak masalah, tapi nggak nyaman. Lebih nyaman kayak gini. Nah pokoknya lepas kayak gini, kalau bisa lepas sekaligus 2 monggo, kalau nggak bisa diusahakan satu-satu. Jangan sampai nge-crash ke tembok. Jangan sampai nge-crash ke okanya ya, oka yang hitam itu. Copot, setelah copot ya sudah kan sudah isolasi.